pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat? Atas nama rakyat, atas nama rakyat. Siapa berani gerak berbohong atas nama rakyat? Halo teman-teman, dalam video ini kami akan membahas mengenai korupsi. Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam perekonomian dan pemerintahan Indonesia. Praktik korupsi terjadi dalam berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, keuangan negara, dan pembangunan infrastruktur. Nah, dalam video ini kami akan membahas mengenai kasus korupsi yang terjadi dalam pemerintahan, khususnya dalam salah satu desa di Kabupaten Boyolali. Nah, untuk video kasusnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai detail kasus korupsi yang terjadi di salah satu desa Kabupaten Boyolali. Dalam kasus korupsi dana pajak bumi dan bangunan atau PBB di Desa Kayangan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Kepala Dusun 7 Dwi Purnomo menjadi tersangka utama. Ia diduga melakukan penyerapan atau penggelapan dana PBB selama periode 2015 sampai 2018. Akibat tindakan ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp108.392.107 dari warga Dusun 7 saja. Namun diketahui bahwa total kerugian desa secara keseluruhan dari berbagai dusun diperkirakan mencapai sekitar 400 juta rupiah karena kasus serupa diduga juga dilakukan oleh kepala dusun lain di desa tersebut. Pada tanggal 21 Juni 2024, tersangka telah resmi ditahan di Rutan Boyolali selama 20 hari. Setelah proses pelimpahan berkas tahap 2 dan akan menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Kejaksaan Negeri Boyolali menuntut dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda 200 juta serta uang pengganti sebesar Rp91.971.882 jika tidak dibayar akan diganti dengan hukuman tambahan 2 tahun 3 bulan penjara. Namun pada 12 September 2024 majelis hakim menjatuhkan vonis yang lebih ringan, yaitu 2 tahun penjara dengan denda 50 juta dengan uang pengganti sebesar Rp90.971.882 apabila uang tersebut tidak dibayar dalam 1 bulan setelah keputusan tetap. Harta benda terdakwa akan disita atau digantikan dengan hukuman penjara tambahan selama 1 tahun jika hal tersebut tidak mencukupi. Terkait vonis ini, jaksa telah mengajukan banding. Nah, berdasarkan kasus tersebut, ada dampak yang timbul dari kasus korupsi dalam perekonomian. Dan mengenai dampak tersebut akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak ekonomi dari kasus tersebut. Akibat dari penggelapan yang dilakukan oleh Dwi Purnomo, negara mengalami kerugian sebesar Rp108.392.107 dari pajak bumi dan bangunan. Namun total kerugian desa mencapai 400 juta karena terdapat dugaan kasus serupa di dusun lainnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama, menurunnya pendapatan asli daerah dan efek fiskal. Pendapatan pajak bumi dan bangunan seharusnya disetorkan ke daerah, namun hal tersebut tidak dilakukan, menyebabkan mengurangnya pendapatan desa. Dana tersebut seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan kegiatan produktif lainnya yang dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, tertundanya pembangunan dan layanan publik. Kasus tersebut menyebabkan tertundanya pembangunan infrastruktur dan layanan publik seperti fasilitas umum, subsidi UMKM, dan kegiatan ekonomi lainnya. Yang ketiga, menurunnya kepercayaan dan kepatuhan pajak masyarakat. Akibat dari kasus tersebut melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan dampaknya menurunkan kepatuhan pajak, terutama pajak bumi dan bangunan sehingga pendapatan desa berkurang. Yang keempat, terhambatnya aktivitas ekonomi lokal. Keterlambatan pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan hambatan akses bagi petani dan pedagang menurunkan penjualan dan berkurangnya usaha kecil. Akibatnya roda ekonomi melambat dan ketimpangan meningkat. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai kajian teori. Kajian teori terkait kasus tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kajian teori dari kasus ini. Pertama, pajak menurut Marxisme adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara tanpa imbalan langsung demi kebersamaan. Dan ketiga adalah pajak daerah yang digunakan untuk pembangunan desa. Kedua, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan penyalahgunaan wewenang adalah ketika pejabat bertindak di luar aturan dan melanggar aturan pemerintah. Dalam kasus ini, Kades menggunakan uang PBB demi kepentingan PBB. Ketiga,
Teori korupsi dari Robert Mutak menyatakan bahwa korupsi terjadi jika monopoli kekuasaan, kebebasan bertindak tapi tanpa pengawasan. Dalam hal ini, Kadrus menggunakan dan memegang uang pajak tapi tidak ada kontrol. Keempat, teori akutan publik yang menyatakan pejabat wajib bertanggung jawab dan wajib bertanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan. Dalam hal ini, Kadrus gagal mempertanggungjawabkan dana pajak yang ia kelola dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Dan yang terakhir, menurut Undang-Undang Pemberantasan korupsi merugikan negara dan menghambat pembangunan serta ketimpangan sosial. Dalam kasus Kepala Dusun Desa Kayawan Kecamatan Neglasari Kabupaten Boyolali yang menolak dana PDP ini menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi di tingkat desa. Dana pajak yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pembangunan pun terhambat, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa pun menurun. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan akuntabilitas. Lalu, apa sih solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari korupsi tersebut? Yang pertama, yaitu ada memperkuat pengawasan, di mana pihak internal perlu melakukan audit secara rutin dan melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan kepada keuangan desa. Yang kedua, yaitu ada meningkatkan tanggung jawab aparat desa, di mana pemerintah perlu memberikan pelatihan dan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melakukan korupsi. Yang ketiga, yaitu ada transparansi informasi, di mana laporan keuangan desa perlu dibuka secara jelas dan rinci agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memantau berjalannya keuangan tersebut, seperti melalui media pengumuman atau media sosial. Yang keempat, yaitu ada menggunakan sistem digital. Dalam pembayaran pajak dan pengelolaan dana desa perlu dilakukan menggunakan sistem digital agar lebih transparan dan mudah dipantau, sehingga dapat mengurangi adanya kecurangan dalam pencatatan keuangan. Yang kelima, yaitu melibatkan masyarakat, di mana pemerintah perlu melibatkan masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pengawasan terkait keuangan desa seperti melalui musyawarah. Yang keenam, yaitu ada edukasi anti korupsi. Pemerintah perlu memberikan sosialisasi mengenai bahaya dari korupsi dan pentingnya kejujuran kepada masyarakat dan aparat desa, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelaku korupsi. Yang ketujuh, yaitu ada penegakan hukum, di mana pemerintah perlu tindak tegas kepada pelaku korupsi tanpa memandang siapa yang melakukannya, sehingga dapat memberikan efek jerah kepada pelaku.